Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS dimanapun berada, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Mengingatkan lebih dahulu kepada siswa-siswa kelas 7 MTS Daruda untuk mengisi absen di link yang telah Bapak kirim melalui grup WA. Dan mari kita mulai materi pada kali ini, yaitu tentang toharoh, yang mana tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bisa menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang kedua, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas, serta siswa bisa mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Anak-anakku yang berbahagia, pembagian alat-alat bersuci itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berupa air atau bisa berupa benda cair, ini yang bisa dikatakan. Terus batu yang merupakan benda padat. Dan yang ketiga adalah berupa debu sebagai alat pengganti alat bersuci yang lainnya. Selanjutnya pembagian air, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah air. Pembagian air itu yang pertama adalah air mutlak atau tohir mutohir, air yang suci dan dapat mensucikan, itu bisa dikatakan sebagai air mutlak. Contoh seperti air sumur, air laut dan lain sebagainya, yang mana air tersebut suci dan dapat bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air suci tidak mensucikan, atau istilahnya adalah tohir ghairu mutohir. Air ini pada dasarnya adalah air yang suci, tetapi air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh air yang telah digunakan untuk berwudu, nah ini kan airnya sudah suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, yaitu baik nanti air yang kurang dari 2 kolah terkena najis, baik itu berubah maupun tidak berubah wujudnya, nah itu tetap menjadi air yang mutanajis. Atau air yang melebihi 2 kolah tetapi air tersebut berubah dari salah satu sifatnya, itu menjadi air yang mutanajis karena kena najis. Yang ketiga adalah air musammas, air yang terkena sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak. Air ini suci, juga bisa mensucikan, akan tetapi dihukumi makruh menggunakannya. Itulah macam-macam daripada air. Kita bahas satu persatu lagi, yaitu tentang air tohir mutohir atau terkenal dengan air mutlak. Air mutlak itu yang disebutkan ada 7 macam air, yaitu air hujan, air yang turun dari langit, air sumur, air salju yang ada di kutub, ya, air sungai, air laut maupun air sumber atau yang terkenal dengan mata air. Dan selanjutnya yaitu air mutlak. Yang berikutnya adalah air yang tohir ghairu mutohir, air suci tetapi tidak bisa mensucikan.
Air suci yang tidak bisa mensucikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Contoh, sisa air wudhu ketika berwudhu, basuhan muka, nah, sisanya yang menetes terus kita wadai lagi, inilah namanya air mustakmal. Yang kedua adalah air mutaghayyar. Air mutaghayyar ini adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifat dari air tersebut sebab tercampur dengan barang-barang yang suci. Contoh adalah air kopi. Ini airnya adalah suci, bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk konsumsi. Tetapi air kopi atau air teh, air mawar dan lain sebagainya ini tidak bisa untuk bersuci. Dia keadaannya suci, halal untuk diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga yaitu air mutanajis, air yang terkena najis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kolak atau volumenya mencapai 2 kolak atau lebih, namun perubahan salah satu sifatnya. Jadi kalau airnya itu kurang dari 2 kolak, baik berubah maupun tidak berubah wujud air tersebut menjadi air najis karena terkena mutanajis, karena terkena najis. Tapi kalau airnya itu lebih dari 2 kolak, ada syaratnya, dia menjadi air mutanajis ketika air tersebut terkena najis dan salah satu sifat dari air tersebut sudah berubah. Selanjutnya yang keempat yaitu air musammas. Air musammas, air yang terkena sinar matahari dalam wadah selain dari emas dan perak, seperti diwadai aluminium dan lain sebagainya, besi dan lain sebagainya. Maka air tersebut terkena panas, maka menjadi air musammas. Air tersebut hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan yaitu syarat-syarat bersuci dengan batu. Tadi kan alat bersuci ada 3, 1 air, 2 batu, yang ketiga debu. Nah, syarat-syarat bersuci dengan batu ini bisa untuk bersuci, yaitu bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau istilahnya istinja. Nah, istinja menggunakan batu itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah menggunakan 3 batu. Batu yang digunakan untuk istinja itu berupa 3 batu. Yang kedua adalah batu dapat membersihkan najis, jadi dapat menarik najis. Yang ketiga, najis belum kering, keadaan najis itu belum kering. Yang ketiga, najis belum melewati sofa atau hasyafah, belum meluber atau pindah dari tempat keluarnya najis tersebut. Yang kelima yaitu najis tidak terkena air. Kalau najis terkena air akan otomatis air tersebut akan meluber ke tempat yang lain, maka itu tidak bisa disucikan dengan batu. Yang terakhir, batu yang digunakan itu juga harus suci. Lanjutkan anak-anak, yaitu alat bersuci yang ketiga yaitu berupa debu. Debu ini digunakan sebagai alat bersuci ketika telah tidak menemukan alat bersuci yang lainnya. Ini bisa digunakan di dalam hal tayamum. Nah, syarat-syarat tayamum atau bersuci dengan debu itu yang pertama adalah tidak ditemukannya air. Sudah kita cari air, tidak diketemukan air, atau ada air tapi air itu digunakan untuk kebutuhan yang lain, untuk minum, itu juga namanya tidak ditemukannya air. Yang kedua, sakit yang tidak boleh terkena air. Pamannya yaitu ada ketika tangan kita diperban dan lain sebagainya. Ini karena tidak bisa masuknya air ke anggota tubuh,
maka itu perlu digantikan dengan istilahnya tayamum, yaitu menggunakan alat bersuci dengan debu. Yang ketiga, air yang dibutuhkan, air tersebut ada tapi dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan itu bisa seperti hewan ternak. Ketika hewan ternak juga perlu minum, adanya hanya air 1 ember, tapi hewan ternaknya juga butuh minum. Nah, kita gunakan itu untuk minum. Ternak kita butuhnya adalah dengan tayamum. Itu anak-anak yang tidak dimuliakan itu bisa ada orang yang meninggalkan sholat. Dalam kitab-kitab itu dijelaskan bahwasanya hewan yang tidak dimuliakan itu bisa berupa orang yang meninggalkan sholat, orang zina, anjing, babi, dan lain sebagainya. Itu merupakan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Berarti kalau diminum untuk sapi boleh. Kalau kita minumkan untuk sapi, kita menggunakan tayamum. Nah, anak-anak semuanya apakah sudah bisa dipahami? Kalau lebih lanjutnya anak-anak silakan dibaca materi-materi yang berkaitan dengan alat-alat toharoh dengan sesama. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan dan lahir batin bisa melaksanakan semua aktivitas, dan semua anak-anak terus semangat, tidak ada yang malas. Dan mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.